Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, kuat, semangat, bersuka cita. Dan tanpa terasa, kita sudah boleh ada di akhir pekan. Ini bukan karena kekuatan dan kegagahan kita, tapi kita sadar dan percaya ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita datang bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bawa hidup kita untuk boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Mari kita akan membaca Alkitab serta merenungkan firman-Nya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang senantiasa mengalami kasih karunia Tuhan. Kehidupan kami dipelihara oleh Tuhan sampai saat ini. Kami sungguh percaya ini semua karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kalau pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk membaca Alkitab serta merenungkannya. Tuhan tolong kami agar kami boleh memahami firman-Mu dan terlebih mampu untuk melaksanakannya dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah buat kami Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini, Sabtu 11 Februari 2023, terdapat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dan tema renungan di hari ini, murid harus berbuah bagi kemuliaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Seorang petani selalu berusaha dan berharap tanaman atau tumbuhan yang ditanamnya menghasilkan buah melimpah. Hasil melimpah akan membawa sukacita yang melimpah juga. Petani yang berhasil akan menjadi sorotan dan viral bagi petani yang lain. Mereka pasti bertanya, bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil yang melimpah, hasil yang baik, dan tidak menutup kemungkinan semakin dikenal atas keberhasilan kinerjanya. Pada akhirnya, ia boleh menjadi teladan bagi petani lain yang ingin berhasil. Saudara-saudaraku, murid dalam ayat yang dibaca saat ini dimetaforakan atau dikiaskan sebagai petani yang tekun bekerja keras, menanam, dan menghasilkan buah yang banyak. Buah yang dihasilkan muridnya mempermuliakan Bapaknya. Bapa-Ku dipermuliakan, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Yesus Kristus sangat bangga bila Bapaknya dipermuliakan oleh murid-muridnya. Itulah kehendaknya. Terkadang ada murid Yesus Kristus berpikir keberhasilan dan kesuksesan diraih dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Karena itu kita sering mendengar ungkapan, kalau bukan kita jago, ini tidak mau jadi. Cara pandang seperti ini
masih mempengaruhi pola pikir untuk berhasil, untuk bicara tentang keberhasilan. Sehingga bukan Tuhan Allah yang dipermuliakan, tapi Dia sendiri sebagai murid kita dipakai. Sebagai murid kita diajak menghasilkan buah yang banyak untuk memuliakan Tuhan Allah, bukan memuliakan diri sendiri. Itulah murid Yesus Kristus sesungguhnya. Saudara-saudaraku, memang dalam kenyataan ada yang mengaku sebagai murid Yesus Kristus, akan tetapi cara dan perilaku hidupnya tidak mencerminkan sebagai murid yang dikehendakinya. Saudaraku, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Kristiani diharapkan menjadi muridnya yang berbuah banyak, menjadi orang tua yang baik, dihormati, disegani, dan dicontohi oleh anak-anaknya. Sebaliknya, sebagai anak harus taat dan patuh kepada orang tua, terutama kepada Tuhan Allah. Jadi jika orang tua tidak menjadi teladan, maka anak-anak berkewajiban menyampaikan kehendak Yesus Kristus. Dan orang tua wajib mendengar dan menerima kehendak Yesus Kristus yang disampaikan oleh anak-anak. Ketika orang banyak melihat keharmonisan hidup keluarga, maka mereka akan memuliakan Tuhan Allah. Begitulah hendaknya pola hidup kita sebagai murid Yesus Kristus yang sesungguhnya. Mari kehidupan kita bukan menjadi batu sandungan untuk orang lain, tapi mari kehidupan kita, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita selalu boleh menjadi berkat bagi orang lain, menjadi teladan bagi orang lain, dan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Bentuklah kami menjadi murid Yesus Kristus yang Engkau harapkan, supaya kami berbuah banyak dan memuliakan nama-Mu. Kiranya kemanapun kami pergi dan berada, baik di tengah-tengah keluarga, di lingkungan pergaulan kami, di sekolah, di tempat kerja, atau di tempat pelayanan kami, Tuhan tolong kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi ranting yang senantiasa berbuah lebat dan manis rasanya. Dan sepanjang hari ini, dalam segala tugas pekerjaan kami, rencana kami di akhir pekan ini, kami hanya mau serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam kasih sayang Tuhan, kami boleh menggunakan waktu yang ada, boleh menggunakan hari ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Kiranya apa yang kami lakukan boleh berhasil dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.